أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah Masjid Ibadatul Muslimin kami hormati, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur, yang selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala pemberian, atas segala nikmat rahmat yang terus Allah berikan, terlebih dengan dibangunkan kita dari tidur panjang kita, diberikan kekuatan untuk berkumpul bersama di tempat dan di waktu yang mulia ini. Kemudian tentunya salawat dan salam selalu terucap untuk baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam yang terus kita berikan kepada beliau bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan keberkahan syafaat beliau, baik ketika di dunia apalagi nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah sekalian, insyaallah di waktu dan tempat yang berkah ini kembali kita lanjutkan pembacaan hadis kita, mana kita masih dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana pada pagi ini kita masuk dalam bab ma jaa fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana Rasulullah meninggalkan kita di dunia ini, bagaimana beliau wafat. Maka tentu hal selanjutnya yang dibahas dalam kitab ini adalah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau di dunia ini. Maka hal inilah yang akan dibahas dalam bab tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, warisan, tentunya kalau kita dengar kata warisan, yang terbayang adalah harta, yang terbayang adalah emas, yang terbayang adalah rumah, tanah. Itu adalah hal-hal yang biasanya kita bayangkan kalau disebut kata warisan. Yang mana warisan ini adalah hal yang sudah diatur dalam agama Islam. Jadi saking luar biasanya agama kita, saking adilnya agama ini, sehingga ketentuan dalam warisan ini diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan dapat berapa, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, semuanya sudah dibagi dengan seadil-adil mungkin, sehingga tidak ada kezaliman dalam pembagian harta warisan. Namun kenyataannya masih banyak di antara kita, di masyarakat kita, kalau warisan menjadi ajang permusuhan. Bahkan tidak sedikit kasus di mana warisan itu mengakibatkan pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh akibat memperebutkan warisan dari orang tuanya. Jadi memang sudah tidak asing lagi bagi kita kalau orang manusia itu pada umumnya cenderung ingin memperebutkan, mendapatkan warisan sebanyak mungkin dari orang yang meninggalkan mereka. Namun pada hakikatnya yang harus kita ketahui, ada warisan yang hendaknya kita perebutkan juga. Jadi kalau kita berebut harta warisan orang tua kita berupa harta, uang, ada hal yang lebih penting untuk kita rebutkan.
ada hal yang lebih penting, warisan yang lebih penting untuk kita ambil, yaitu warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu warisan Rasulullah? Ya, ini yang akan kita bahas. Hadis-hadis ini akan membahas tentang warisan apa yang diwarisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dari Amr bin Haris, akhi Juwairiyah, lahu suhbah qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Bahwasanya Juwairiyah dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu kecuali alat perang atau silah pedang beliau, kemudian baglah atau bagol. Bagol itu anak dari persilangan kuda dan keledai. Jadi kuda keledai nikah, lahirlah bagol, namanya bagol. Kemudian ardan, tanah. Jadi harta atau benda, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sangatlah sedikit, hanya berupa alat perang, pedang beliau, kemudian hanya tunggangan bagol, dan hanya beberapa tanah. Itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Jadi memang Rasulullah SAW adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah menyimpan uang beliau. Jadi dinar dirham beliau adalah orang yang rezeki hari ini dihabiskan nafkah hari ini. Jadi beliau jarang sekali memegang uang, menimbun uang di dalam rumahnya, sehingga tidak heran ketika beliau wafat yang tersisa dari Rasulullah SAW hanya barang-barang yang sedikit, seperti misalkan tadi alat perang beliau atau hewan tunggangan beliau berupa bagol dan tanah-tanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya meninggalkan sedikit harta. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, dia mengatakan ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarithuka faqala ahli wa waladi faqalat mali la arithu abi faqala Abu Bakar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la nurath walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiq alaihi. Ini ada hadis yang terkenal. Hadis ini adalah hadis dari cerita tentang Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah dimakamkan, sudah dikuburkan Nabi kita. Kemudian datanglah Fatimah kepada Abu Bakar, di mana Abu Bakar saat itu sudah diangkat menjadi khalifah. Datanglah Fatimah binti Rasulullah, anaknya Rasulullah. Fatimah datang kepada Abu Bakar. Kemudian Fatimah ini menanyakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapakah yang akan menjadi ahli warismu? Kemudian Abu Bakar menjawab, ahli warisku adalah anak-anak dan keluargaku. Kemudian Fatimah binti Rasulullah SAW menanyakan kembali kepada Abu Bakar, lalu bagaimana denganku? Kata Fatimah, apakah aku tidak mendapatkan warisan dari ayahku Rasulullah SAW? Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku tidak bisa membagikan harta warisan Rasulullah SAW. Yang mana yang dimaksud di sini adalah tanah. Jadi Fatimah ini ingin mendapatkan warisan yang berupa tanah di Khaybar. Jadi tanah Rasulullah itu ada sekitar di Khaybar, ada di Madinah, di Fadak namanya. Jadi Fatimah datang ingin menanyakan bagiannya dari tanahnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, aku tidak bisa membagikan harta tanah ini kepadamu karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam la nuraf. Kami para nabi tidak mewariskan. Jadi kata Abu Bakar, dia bersaksi kalau dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadis atau memberikan wasiatnya kepada Abu Bakar bahwasanya kami para nabi tidak mewariskan kepada ahli waris. Kemudian kata Abu Bakar, walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ud. Tapi aku Abu Bakar, aku akan menafkahi orang-orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Bakar, meskipun engkau tidak mendapatkan warisan, tapi tenang Fatimah, aku akan menafkahi sebagaimana Rasulullah menafkahi dia. Jadi kemudian mulai dari situlah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tanggung jawab pemimpin atau khalifah yang berkuasa, yang mana harta yang dipakai untuk diinfakkan kepada keluarga Nabi adalah harta yang tersimpan di Baitul Mal. Jadi di zaman dahulu ada namanya Baitul Mal, atau semacam tempat ditaruh semua harta-harta, misalkan harta dari rampasan perang ditaruh di Baitul Mal, atau infak sedekah ditaruh di Baitul Mal, maka nafkah untuk keluarga para nabi yang ditinggalkan oleh Nabi itu diambil dari harta Baitul Mal. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Fatimah, kenapa dia datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan tentang warisannya, karena memang Fatimah belum mengetahui tentang hadis Rasulullah bahwasanya Nabi pernah bersabda, para nabi innal anbiya la yurath. Bahwasanya para nabi itu, semua para nabi, mereka tidak mewariskan harta mereka kepada ahli waris mereka. Hadis yang terkenal yang kita sering dengar adalah bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan uang emas, uang perak, akan tetapi para nabi mewariskan warathul ilma, walakinna anbiya warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu yang diwariskan adalah ilmu, bukan harta. Karena siapa yang mengambil bagian ilmu warisan para nabi, maka dia mengambil bagian yang sangat sempurna, bagian yang sangat banyak. Jadi di sini Abu Bakar ingin menerangkan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku adalah orang yang tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aku adalah orang yang tak mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu aku tidak bisa membagikan harta warisan ini kepada Siti Fatimah. Hadis inilah yang menjadi hadis senjatanya para Syiah Rafidhah. Jadi hadis ini terkadang seringkali dipelintir, kemudian dijadikan senjata bagi orang-orang Syiah Rafidhah untuk menjatuhkan sahabat Abu Bakar dengan mengatakan Abu Bakar adalah orang yang menghalangi keturunan Nabi untuk mendapatkan warisannya. Jadi ini hadis yang seringkali dipakai oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk merendahkan, melecehkan, menghina sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini harus dipahami, harus diluruskan bahwasanya di sini Abu Bakar tidak ada kepentingan sedikit pun untuk mengambil harta warisan Rasulullah. Yang dilakukan oleh Abu Bakar hanyalah apa yang diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk tidak memberikan harta warisan peninggalan Rasulullah kepada ahli waris, karena memang Rasulullah SAW seorang nabi yang nabi tidak mewariskan harta peninggalannya. Jadi salah satu keistimewaan Rasulullah, salah satu keistimewaan para nabi yang berbeda dengan kita adalah kalau kita mewariskan harta kita kepada ahli waris, tapi Rasulullah dan para nabi tidak mewariskan harta mereka kepada ahli waris. Kenapa demikian? Salah satu alasan utamanya adalah agar tidak ada terkesan kalau Nabi itu memperkaya dirinya untuk keturunan-keturunannya. Agar tidak ada kesan kalau keturunan Nabi itu memanfaatkan ayahnya atau memanfaatkan seorang Nabi untuk mendapatkan kekayaan.
Dari sini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW sangat memandang murah, memandang enteng yang namanya harta duniawi. Kata Nabi, harta dunia ini tidak lebih baik daripada sayapnya seekor lalat. Jadi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasul ingin mewariskan sesuatu hal yang lebih penting daripada harta. Jadi Rasul ingin mewariskan bukan hanya kepada keluarganya tapi seluruh umatnya sesuatu hal yang lebih berharga, lebih penting daripada harta, yaitu ilmu. Ilmu apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Ilmu yang kalau kita ambil, kita tidak akan tersesat selamanya, baik di dunia apalagi di akhirat. Taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, intamasaktum bihima dan tadillu abadah. Kalau kalian ambil dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, baik di dunia apalagi di akhirat. Apa dua perkara itu? Al-Quran wa sunnatu Rasul, dan hadis-hadis Nabi. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan hadis inilah yang merupakan warisan yang diwariskan oleh Nabi untuk semua umatnya. Jadi kitab yang kita baca ini, kitab yang kita pegang ini adalah salah satu warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa pemikiran beliau sampai memikirkan apa yang sangat bermanfaat untuk umatnya. Kalau harta, apakah Rasul bisa mewariskan harta untuk umatnya? Tentu bisa kalau beliau mau. Rasul bisa saja meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua umatku menjadi kaya, tak pernah miskin. Bisa saja. Bahkan gunung saja bisa menjadi emas kalau Rasulullah mau. Tapi Rasulullah ingin sesuatu yang lebih berharga, yang lebih tahan lama, yang lebih bermanfaat bagi umatnya. Dan Rasul mengetahui yang lebih manfaat adalah ilmu. Ilmu itu jauh di atas harta. Sehingga tidak heran Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Rasul katakan, ana madinatul ilm. Aku ini adalah kotanya ilmu. Dan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Di Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan kepintarannya, dengan ilmunya yang luar biasa, sehingga siapa saja punya permasalahan bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ada seorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, apakah ilmu lebih baik ataukah harta yang lebih baik? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, tentu ilmu yang lebih baik daripada harta. Mengapa demikian? Alasan yang pertama, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu lebih baik daripada harta karena ilmu kalau diberikan justru dia akan bertambah, namun kalau harta kalau diberikan justru akan berkurang. Maksudnya apa? Kalau ilmu ini kita berikan kepada orang lain, bukan berkurang ilmu kita, namun justru akan menambahkan manfaat lebih banyak. Misalkan kita punya ilmu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kita ajarkan kepada anak kita. Rukun Islam ada 5. Kemudian anak kita mendapatkan ilmu rukun Islam dari kita. Anak kita mengetahui rukun Islam ada 5. Kemudian dia mengamalkan rukun Islam itu. Kemudian anaknya mengajarkan teman-temannya bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Semakin dapat pahala ayahnya yang mengajarkan ilmu tentang rukun Islam. Apakah setelah ayahnya mengajarkan ilmu rukun Islam ada 5 kepada anaknya, ilmu ayahnya hilang? Tentu tidak. Justru kalau ilmu itu diberikan, terus diberikan, hafalan tentang ilmu itu akan semakin kuat, tidak akan berkurang. Tidak ada orang yang mengajarkan ilmu kemudian ilmunya hilang. Tidak ada. Berbeda dengan harta. Harta kalau diberikan pasti akan berkurang. Tak ada 100.000, kita kasih ke orang 50.000. Apakah duit kita masih 100.000? Tentu tidak. Duit kita yang tersisa hanya 50.000. Jadi harta diberikan pasti ada yang berkurang, dibelanjakan pasti ada yang berkurang.
Namun kalau ilmu diberikan justru akan semakin bertambah, akan semakin kuat ilmu tersebut. Kemudian alasan yang kedua, kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Karena ilmu akan menjaga kita, kalau harta kita yang sibuk menjaganya. Kalau ilmu akan menjaga kita, tapi harta kita yang sibuk menjaga harta. Jadi kalau ilmu setelah kita mati pun ilmu itu akan menjaga kita. Misalkan, jangankan ilmu agama, misalkan ilmu bela diri. Orang yang pandai punya ilmu bela diri dengan orang yang tak punya ilmu bela diri, tentu hidupnya lebih aman orang yang punya ilmu bela diri. Sehingga dengan ilmu bela dirinya, dia bisa aman dari serangan orang, serangan perampok misalkan. Karena dia punya ilmu bela diri. Sehingga ilmu bela dirinya ini yang menjaga dirinya dari kejahatan para perampok atau para penjahat. Sedangkan harta, kita yang sibuk menjaganya agar tidak dirampok. Itu berbeda. Ilmu agama akan menjaga kita untuk tidak tersesat. Ilmu agama akan menjaga kita untuk selamat di akhirat nanti. Sedangkan harta bisa saja akan menjadi beban kita di akhirat nanti. Orang yang punya ilmu akan lebih tenang, sedangkan orang yang makin banyak hartanya justru akan semakin tidak tenang hidupnya. Sibuk ngurusin, cemas bagaimana hartanya agar tidak dirampok, ditaruh di mana hartanya. Jadi orang yang makin banyak hartanya justru kehidupannya lebih tidak tenang karena sibuk memikirkan bagaimana menjaga hartanya. Itu yang kedua. Kemudian Ali bin Abi Thalib terakhir mengatakan ilmu lebih baik daripada harta karena ilmu tidak akan hilang dan bisa dibawa kemana-mana, sedangkan harta itu bisa hilang. Artinya ilmu itu sifatnya abadi, ilmu itu ibaratnya sifatnya abadi, sedangkan harta sifatnya fana, bisa hilang, bisa dirampas. Gak ada orang yang teriak-teriak, oh ilmuku hilang, tak ada. Justru banyak yang teriak hartaku hilang, mobilku hilang, motorku hilang. Sebab harta bisa dicuri, kalau ilmu tak bisa dicuri. Ilmu itu baru bisa didapatkan, ilmu kita baru bisa didapatkan oleh orang lain kalau kita memberikan ilmu itu secara sukarela. Sedangkan harta, kalau kita tak memberi kepada orang, orang lain tetap bisa mengambil harta kita. Itu bedanya. Jadi ilmu lebih tinggi daripada harta. Maka dari itu Rasulullah SAW yang beliau wariskan adalah ilmu. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abi Bukhtari anna Abbas wa Ali ja'a ila Umar yaqtasiman yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza faqala Umar li Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd anshudukum billah sami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ma lin nabiy sadaqah illa ma at'amahu inna la nuras. Fil hadis kisah. Jadi hadis ini ada ceritanya. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi dan Abbas paman Nabi, mereka datang kepada Umar bin Khattab, sama dengan Fatimah ceritanya. Mereka datang kepada Umar bin Khattab. Ali dan Abbas saling berselisih pendapat tentang pembagian tentang tanah peninggalan Rasulullah. Ali mengatakan kamu demikian dan demikian. Abbas mengatakan tidak, kamu yang demikian demikian. Pokoknya dalam cerita tersebut mereka berselisih pendapat sehingga Umar bin Khattab mengatakan kepada yang hadir di situ, ada Tolha, ada Sa'ad, ada sahabat yang lainnya, dengan mengatakan sekarang bersaksilah kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan semua harta Nabi itu adalah sedekah kecuali apa yang dinafkahi oleh kecuali harta yang untuk dinafkahkan kepada keluarganya. Kemudian para sahabat yang hadir di situ mengatakan kami bersaksi kami pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Artinya apa? Sama dengan Fatimah tadi, Fatimah tidak mengetahui tentang sabda ini. Begitupun juga Ali bin Abbas
belum mendengar secara jelas tentang apa yang disabdakan tentang warisan Rasulullah SAW, belum mendengar bahwasanya Rasul pernah mengatakan semua harta Nabi itu adalah sedekah. Jadi harta, kalau ada harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah, jatuhnya menjadi sedekah, jatuhnya menjadi wakaf untuk umat, tidak untuk ahli keluarganya. Jadi Rasulullah mengatakan harta yang ada tersisa dariku ketika aku nanti meninggal itu semuanya akan menjadi sedekah, akan menjadi wakaf. Maka dari itu yang megang adalah khalifah Abu Bakar Siddiq. Karena tidak ada hak ahli keluarganya, ahli warisnya untuk mendapatkan harta peninggalan Rasulullah yang sedikit itu. Nah, di sini Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat yang ada di situ, termasuk Ali dan Abbas, bahwasanya ingatlah Rasulullah pernah mengatakan kepada kita bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan harta. Semua harta yang dimiliki, yang ditinggalkan oleh para nabi itu menjadi sedekah atau wakaf untuk kemaslahatan umat. Di sini hadis ini juga menjadi senjata para Syiah yang mengatakan para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya adalah orang-orang yang menghalangi ahlu baitnya Nabi untuk mendapatkan warisan. Jadi ini hadis dipakai untuk menjelek-jelekkan para sahabat termasuk Umar dan Abu Bakar Siddiq. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath ma tarakna fa huwa sadaqah. Sesungguhnya Nabi mengatakan, Rasulullah bersabda, sungguh kami tidak mewariskan dan tidaklah apa yang kami tinggalkan melainkan itu menjadi sedekah. Jadi ini memperkuat bahwasanya warisan Nabi itu yang berupa harta tidak menjadi hak milik para ahli waris, melainkan harta tersebut menjadi milik umat. Menjadi milik umat. Berbeda dengan kita. Umatnya Nabi Muhammad kalau punya harta, maka yang berhak mendapatkan harta tersebut adalah ahli warisnya. Tapi kalau Rasulullah, harta yang ditinggalkan beliau itu adalah untuk umat beliau. Kemudian dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqsim warathani dinaran wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqatihi nisa'i wa mu'nati abidi fa huwa sadaqah. Rasul mengatakan kami para nabi tidak membagikan warisan berupa uang dinar, uang dirham, akan tetapi semua yang kami tinggalkan itu adalah menjadi sedekah. Kemudian haddatsana Bishr bin Umar yang mengatakan sami'tu Malik bin Anas dari Zuhri an Malik bin Aus dari bin Hadatsan qala dakhaltu ala Umar fa dakhala ali Abdurrahman bin Auf wa Talha wa Sa'ad ja'a Ali wal Abbas yaqtasimani fa qala lahum Umar anshudukum billadhi bi idnihi taqumu as-sama' wal ard wa ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath ma taraknahu sadaqah fa qala Allahumma na'am wa fil hadits qissatun. Jadi hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya para sahabat Ali, Abbas datang menemui Umar untuk menanyakan tentang tanah warisan Rasulullah. Namun Umar bin Khattab mengatakan kepada mereka, ingatlah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para nabi tidak mewariskan hartanya, melainkan harta yang tertinggal menjadi sedekah. Jadi hadis-hadis ini memperkuat sekali lagi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi tidak mewariskan hartanya, namun yang diwariskan adalah ilmu. Jadi ilmu inilah yang harus diperebutkan. Ada hadis dari Abu Hurairah, cerita yang terkenal. Ketika suatu hari Abu Hurairah pergi ke pasar, lihatnya para orang-orang di pasar sibuk bekerja, sibuk berjualan, sibuk membeli sesuatu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada para orang-orang di pasar, wahai orang-orang di pasar, sungguh lemahnya kalian. Kemudian para orang-orang di pasar mengatakan, kenapa Abu Hurairah? Kenapa kau katakan demikian? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, tidakkah kalian tahu bahwasanya saat ini sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah? Apakah kalian hanya ingin duduk di sini saja berjualan, sedangkan di sana sedang dibagikan warisan Rasulullah?
Kemudian orang-orang yang di pasar tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Masa iya Abu Hurairah? Di mana dibagikan warisan Rasulullah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan warisan Rasulullah sedang dibagi di Masjid Nabawi. Pergilah ke sana. Kemudian semua orang pasar rata-rata menutup tempat tokonya, kedainya ditutup. Mereka bergegas untuk pergi ke Masjid Nabawi dengan harapan wah dapat bagian harta di warisan Rasulullah pasti akan besar di bagiannya. Yang mereka pikirkan kalau warisan tentu adalah harta. Sehingga mereka dengan senang hati pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian ketika mereka sampai di Masjid Nabawi, justru mereka tidak menemukan ada pembagian warisan Rasulullah SAW. Balik lagi mereka ke pasar. Abu Hurairah masih ada di pasar. Mereka mengatakan, Abu Hurairah, teganya engkau membohongi kami. Kami tidak melihat ada pembagian warisan Rasulullah di Masjid Nabawi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, masa iya kalian tidak melihat ada warisan Rasulullah di Masjid Nabawi? Apakah kalian tidak melihat seorang pun di Masjid Nabawi? Kemudian orang-orang pasar tersebut mengatakan, bukan itu yang kami maksud. Kami tidak melihat ada pembagian harta warisan di Masjid Nabawi. Yang kami lihat di Masjid Nabawi hanya orang-orang yang sholat, orang-orang yang baca Al-Quran, dan orang-orang yang sedang pengajian tentang halal dan haram. Ini cuma yang kami lihat di Masjid Nabawi. Tidak ada yang bagi-bagi harta. Tidak ada yang membagikan warisan Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, celakakah kalian? Tidak tahukah kalian bahwa itulah warisan Rasulullah SAW? Itulah warisan Rasulullah SAW. Salat. Bagaimana? Salat ini adalah warisan Rasulullah. Kita bisa salat, tahu cara salat, ini adalah merupakan warisan Rasulullah. Rasulullah mewariskan kita bagaimana cara sholat, ilmu tentang sholat. Dimana hal ini tentunya harus kita ambil dari warisan Rasulullah. Kemudian membaca Al-Quran adalah warisan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya, sahabat mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekarang. Itu semua adalah warisan Rasulullah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, kita sedang mengambil warisan Rasulullah SAW. Dan terakhir, pengajian tentang halal, haram, fikih, ilmu tentang mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, itu juga merupakan warisan Rasulullah SAW. Maka ambillah bagian dari warisan Rasulullah SAW. Dan orang yang paling banyak mengambil bagian warisan Rasulullah SAW, merekalah yang disebut dengan waris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa para ulama pewaris para nabi? Karena para ulama lah yang seumur hidup mereka fokus hanya untuk mengambil warisan Rasulullah SAW. Sehingga mereka disebut pewaris para nabi. Ada dua pewaris nabi. Ada yang mewarisi darah beliau atau zuriyatul Rasul, para habib, para syarifah, keturunan ahli bait, itu warisan Rasulullah yang mewarisi darahnya Nabi. Kemudian pewaris Nabi yang kedua adalah yang mewarisi ilmu dan akhlaknya Nabi SAW. Mereka itulah para ulama. Namun yang harus diketahui, tidak semua ulama yang kita ketahui mereka adalah para pewaris Nabi. Tidak semua ulama yang kita tonton di TV, kita tonton di Facebook, yang kita anggap ulama, ternyata bukan pewaris Nabi. Sebab ada ulama yang tidak mewarisi akhlaknya Nabi SAW. Hanya bermodalkan pakaian seperti Rasulullah, kemudian menyampaikan hadis, kemudian dianggap ulama oleh para masyarakat, kemudian kita mengulamakan, mengatakan dia pewaris Nabi. Padahal dia tidak mewariskan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka yang harus kita ketahui, pewaris Nabi sesungguhnya, ulama pewaris Nabi sesungguhnya adalah orang yang mewarisi Rasulullah dalam kehidupannya. Bukan hanya pakaiannya, bukan hanya beberapa hadis tentang Rasulullah yang diwariskan, namun semua kehidupan Rasulullah dipraktekkan dalam kehidupannya, diamalkan dalam kehidupannya, begitu pun dengan akhlak dan ilmunya. Itulah pewaris Nabi. Pewaris Nabi SAW. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka itulah para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ulama tersebut apakah benar pewaris Nabi atau bukan dilihat apakah dalam kehidupannya dia adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah, takut untuk bermaksiat, takut untuk meninggalkan Nabi, takut untuk tidak mengamalkan ilmunya. Itulah para pewaris Nabi sesungguhnya yang dicintai Rasulullah dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dicintai Nabi, para pewaris Nabi, ulama begitu dicintai Nabi karena mereka adalah penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita orang awam, kita para jamaah ulama tentunya juga harus memposisikan ulama di tempat yang tinggi, menghormati mereka, tidak menghina atau apalagi yang namanya mempersekusi. Nauzubillahi min dzalik. Kedudukan para ulama yang benar-benar pewaris para nabi itu adalah derajat mereka sangat tinggi. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mewarisi ilmunya Nabi, bisa mencintai para pewaris Nabi, dan tentunya selalu mencintai, merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa lakum salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Fattah ya Alim nasrun minallah wa fathun qarib. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur uyuba ummata sayyidina Muhammad. اللهم اشفعنا اللهم اشفعنا اللهم اشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.